Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Mafifa Aditya Channel bersama saya Muhammad Afif Aditya. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas sedikit lagi mengenai kolektor jersey bola. Jadi salah satunya kolektor jersey bola itu mengoleksi jersey bolanya ada genre-genrenya sendiri. Semisal seseorang itu mengoleksi jersinya berdasarkan satu klub saja, kayak contoh hanya mengoleksi jersey Persib dan lain sebagainya. Untuk lebih lanjutnya akan saya bahas setelah yang satu ini. Oke. Nah, genre pertama atau kelompok pertama yaitu kolektor yang mengoleksi jersey hanya satu klub saja. Seperti tadi saya sebutkan, hanya mengoleksi Persib saja misalkan. Dan untuk klub luarnya mungkin Chelsea, MU, Barca dan lain sebagainya, sesuai kesukaan si kolektor itu sendiri. Misalkan kolektor itu sukanya klub Chelsea, ya koleksi jersinya Chelsea. Terus selain klub, dari segi timnasnya juga, jadi kan ada beberapa yang mengoleksi jersey timnasnya hanya timnas satu negara aja. Ya, contoh termudahnya jersey timnas Indonesia, ada komunitasnya juga kan, KJTI. Terus mungkin juga ada timnas luar yang dikoleksi sama orang Indonesia juga, kayak mungkin spesialis koleksi jersey Brazil, jersey Argentina mungkin. Terus yang klub tadi, salah satu komunitas yang saya tahu JPC, Jersey Persib Collector. Saya juga merupakan salah satu member dari JPC karena saya juga mengoleksi jersey Persib cukup banyak ya. Walaupun saya sebenarnya nggak fokus di satu klub aja, jadi kan ada beberapa klub dari beberapa negara juga gitu. Kemudian lanjut ke kelompok kedua, yaitu kolektor yang mengoleksi berdasarkan satu pemain saja. Jadi misalkan pemain itu fansnya sama CR atau sama Messi. Kalau di Indonesianya mungkin Mas BP, Haryono. Jadi si kolektor itu cuma mengoleksi satu pemain itu saja. Jadi jersinya mau dari klub apapun, dari ya warna apapun, nomor punggungnya berapapun, yang penting pemainnya sama gitu, satu pemain itu saja. Kemudian yang genre ketiga itu berdasarkan nomor punggung. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Yang tadi kan berdasarkan satu pemain saja. Ini berdasarkan satu nomor punggung saja. Jadi misalkan dia penyuka nomor 10. Soalnya kan nomor 10 itu dalam sepak bola ya nomor yang keramat gitu kan. Seperti kalau di luar negeri itu nomor 10 kan identik sama Messi gitu. Terus misalkan ada lagi Kun Aguero misalkan. Kalau untuk di dalam negerinya nomor 10 King Eze, Ezekiel Ndoasel. Terus ada juga Sergio Van Dijk dan lain sebagainya. Jadi kolektor yang ini memang mengoleksi berdasarkan nomor punggungnya. Jadi nggak peduli klubnya, klub apa, terus pemainnya siapa, yang penting nomor punggungnya sama. Kemudian lanjut ke kelompok keempat. Kelompok keempat itu kolektor yang mengoleksi jersey berdasarkan satu liga aja. Jadi contohnya pengoleksi jersey Serie A. Jadi ada AC Milan, Inter Milan, Juventus, Lazio dan lain sebagainya. Terus ada juga kolektor jersey Liga 1 Indonesia. Ya kayak Persib, Persebaya, Persija, Arema gitu kan. Terus ada juga yang khusus Liga 2 gitu kan, kayak Martapura FC, Sriwijaya, PSMS. Terus lanjut ke kelompok yang kelima. Yang kelima itu agak lebih luas lagi daripada yang keempat, tapi emang agak mirip. Jadi yang untuk kelompok kelima ini, dia itu khusus satu negara. Maksudnya satu negara di sini. Jadi kalau tadi kan yang kelompok keempat itu cuma khusus liganya aja gitu, Liga 1 doang, Liga 2 doang. Kalau yang kelompok 5 ini misalkan dia khusus jersey Liga Indonesia, jadi isinya ada tim Liga 1, Liga 2, bahkan Liga 3 mungkin ya. Terus
timnasnya juga khusus timnas negara yang sama, jadi dalam hal ini timnas Indonesia gitu. Ada juga mungkin yang mengoleksinya khusus dari Liga Inggris misalkan, ya kayak Chelsea, MU, Arsenal. Mungkin juga bisa dari divisi championship-nya, kayak misalkan Derby County mungkin, dan lain sebagainya lah. Masih banyak tim-tim lain dari Inggris juga, dari timnas Inggrisnya itu sendiri. Kemudian ada kelompok yang keenam. Yang keenam ini khusus satu warna. Emang ini agak jarang sih, saya juga jarang ada yang ngelihat dia ngoleksinya cuma warna merah doang misalkan, atau warna hitam doang karena lagi ngetren sama blackout gitu kan. Jersey blackout biasanya kan bagus-bagus gitu. Tapi saya emang di kenyataan jarang nemu yang kayak gini. Tapi ya, memang kadang suka ada juga yang khusus satu warna. Jadi karena dia mungkin sukanya warna biru, koleksinya warna biru semua, ya Persib lah, Arema, PSIS, Chelsea gitu kan, Lazio kan masih sama-sama biru juga gitu. Untuk yang kelompok ke-7 itu jersey historical. Jadi kolektor-kolektor ini memang cakupannya sangat luas ya. Jadi nggak terbatas klub mana, nggak terbatas liga mana, negara mana. Yang penting jersey itu punya nilai historical. Nilai historical di sini juga macam-macam. Ada yang karena jersey-nya bawa klub itu juara, kayak misalkan Persib Home 2014 kan juara ISL 2014. Terus dia juga mungkin punya jersey-nya Manchester City yang 2010-2011. 2011-2012 yang pertama kali mereka juara IPL gitu kan. Terus ada juga yang mungkin ngoleksi jersey-nya Portugal yang juara Euro 2016, jersey juaranya timnas Prancis waktu juara Piala Dunia 2018. Terus historical di sini juga nggak selalu tentang juara ya. Jadi ada juga misalkan kayak Perseru Serui yang tahun 2018 kemarin. Perseru Serui ini kan akhirnya ganti nama ya, diakuisisi gitu sama Badak Lampung. Jadi kan otomatis seolah-olah jadi kayak ada segi sejarahnya gitu. Ini tim ini tuh udah nggak ada gitu. Jersey terakhirnya tuh jersey musim 2018. Jadi kan ya ada nilai sejarahnya juga karena Perserunya itu tuh udah diakuisisi sama tim lain gitu. Terus ada juga historical lainnya, salah satunya karena udah lama kerjasama sama suatu aparel, terus akhirnya kerjasamanya nggak dilanjut, misalkan kayak PSS Sleman sama aparel Sembada. Kalau nggak salah itu musim sekarang katanya musim terakhir kerjasama mereka. Jadi ya bisa jadi kan ini bersejarah musim 2020 ini karena PSS Sleman terakhir pakai aparel Sembada ini. Terus yang terakhir itu ada kelompok kolektor yang mengoleksi jersey anti mainstream. Anti mainstream di sini dalam artian ya jersey yang memang jarang dikoleksi sama orang, jarang dimiliki sama orang gitu. Kayak klub-klub dari liga ya Jepang gitu, dari liga Cina, dari liga Amerika, itu kan lumayan jarang juga gitu. Jadi bisa dikatakan anti mainstream. Jadi memang untuk yang ke-8 ini cakupannya luas juga ya. Jadi emang gak terbatas dari liga mana kan, dari klub mana, dari negara mana. Kemudian juga yang bisa dibilang anti mainstream tuh dari segi jersey timnas juga mungkin jersey, ada yang punya jersey timnas Brunei, timnas Andorra, timnas Zimbabwe mungkin kan. Itu juga kan jarang ditemukannya gitu. Jadi ya memang yang kolektor kelompok ke-8 ini tuh kolektor yang memang khusus memburu jersey yang jarang dimiliki sama kolektor-kolektor lain gitu. Memang untuk kelompok ke-8 ini ada feel tersendiri, ada kebanggaan tersendiri kalau kita punya jersey yang nggak mainstream gitu. Jadi kan kadang-kadang kalau misalkan kita lagi main kemana gitu kan, jalan-jalan atau kemana pakai jersey, ketemu sama orang yang jersey-nya sama, itu kadang-kadang ada rasa bukan malu juga sih, lebih ke wah ini jersey orang udah punya, berarti kan
udah nggak aneh gitu kalau kita punya jersey itu. Beda lagi sama kalau misalkan kita pakai jersey misalkan Liga Arab gitu, mana-mana, wah jersinya jarang gitu kan, pede lah gitu. Kadang-kadang saya juga ngerasa kayak gitu kalau pakai jersey yang jarang dipakai sama orang, jarang dipunyain sama orang gitu. Nah, kalau ada yang nanya, saya sendiri masuk ke kelompok yang mana sih? Nah, kalau saya sendiri sih nggak masuk kemana-mana ya. Soalnya saya nggak fokus ke satu klub, nggak fokus ke satu pemain, nggak fokus ke nomor punggung tertentu, nggak fokus ke warna tertentu juga. Jadi kan macem-macem kalau koleksi pribadi saya. Ada jersey dari Liga Indonesia, dari Liga Inggris, timnasnya juga macam-macam. Ada timnas dari benua Asia, dari benua Amerika, benua Eropa gitu kan. Terus khusus untuk nomor punggung sama nama pemain, justru saya nggak fanatik ke satu pemain atau ke satu nomor punggung aja. Justru saya menghindari hal itu. Jadi misalkan kayak jersey Persib aja ya, ambil contohnya. Kalau misalkan saya udah punya jersey NNS-nya Haryono, misalkan itu musim 2010. Nah di musim yang lainnya saya nggak akan pakai NNS Haryono lagi. Jadi sebisa mungkin saya cari pemain lain yang bukan Haryono, dan nomor punggungnya jangan yang udah ada. Jadi kan ambil contoh lagi, saya waktu 2017 Persibnya itu NNS-nya Maitimo itu kan pakai nomor 10. Nah sebisa mungkin musim-musim selanjutnya nggak pakai nomor 10 lagi, walaupun saya di 2018 pakai nomor 10 lagi, NNS-nya Ezekiel. Tapi saya lebih suka yang bervariasi gitu, baik dari nama pemainnya maupun dari nomor punggungnya gitu, biar ada variasi aja gitu, nggak bosen itu lagi NNS-nya. Oke, mungkin sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa terhibur, mudah-mudahan informasinya juga cukup informatif. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan like juga, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.